Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Nur Hasan Pendawa 95. Oke teman-teman, karena banyak permintaan dari beberapa teman-teman berkaitan tentang tutorial bagaimana kita membuat teks surat di dalam Microsoft Word. Baik, kali ini saya akan membawakan bagaimana cara belajar praktis dan lancar serta cepat pada Microsoft Word. Kita ketahui bersama bahwa MS Word yang nanti saya pelajari adalah MS Word 2010. Sebenarnya tidak jauh beda dengan Microsoft sebelumnya dan sesudahnya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara cepat untuk bisa membuat sebuah surat menjadi tampilannya berbeda, dirubah-rubah sesuai dengan keinginan sehingga bisa di print sesuai dengan keinginan. Baik, pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman siapkan laptopnya, ya. Mungkin ini bisa sambil dipraktekkan. Teman-teman tonton video ini di HP, lalu siapkan PC atau laptop yang sudah terinstall Microsoft Word-nya, baik yang 2010 atau di bawahnya atau di atasnya. Oke, kita langsung saja. Biasanya di desktop sudah ada baca Microsoft Word seperti ini, ya. Jadi bisa langsung Anda double klik saja, atau mungkin kalau belum ada biasanya ada di start menu. Nah, di sini ada tampilannya, Anda tinggal klik saja atau double klik pada tampilan di desktopnya. Ya bolehlah, boleh di sini atau di sini. Kita double klik saja di sini, maka akan muncul dokumen atau dokumen kosong. Oke, ini cara saya, teman-teman, ini saya sudah uji dan sudah praktekkan. Ini cara yang paling singkat dan praktis. Saya biasanya menulis mentahan dulu. Artinya tulis saja teksnya apa adanya, baru nanti kita editing sehingga akan menjadi teks yang sempurna sesuai dengan keinginan. Nah, langkah awalnya adalah pertama, ketika sudah muncul seperti ini, yang Anda lakukan adalah lari kepada menu File Layout. Nah, pada File Layout ini kita menentukan biasanya jangan nanti kita sudah ngetik capek-capek sehingga naskahnya kelebihan di dalam kertas atau kita mau cukupkan dalam satu kertas. Nah, ini bisa ditentukan di awal. Nah, kita punya misalnya settingan kop surat atau kertas yang kita punya apakah letter, A4 atau legal. Nah, saran saya pertama tentukanlah page setupnya atau kertas yang nanti kita mau gunakan untuk bisa di print atau cuma mau dijadikan PDF dan sebagainya. Nah, kita ke page setup. Ya, tadi sebelumnya page layout, ya, ke sini lalu page setup. Nah, di sini ada margin. Ya, margin itu batasan, ya. Batasan ini, ya. Ini kita mau taruh di mana? Ya, kalau misalnya ada kita mau nyetak yang sudah ada skop surat perusahaannya, ya mungkin marginnya antara 5 sampai 6. Nah, ini Anda rubah aja, ini 5 atau 6. Ukurannya dalam sentimeter, ya. Nah, ada juga yang beberapa perusahaan skop suratnya di footernya di bawah suka ada alamat. Jadi pada bottomnya biar nanti tidak tertiban oleh printan, maka ukur aja kira-kira teks yang sudah ada di kop itu berapa senti ke bawah, diukur kurang lebih taruhlah misalnya 3 senti. Anda rubah aja ini 3 senti.
gitu. Nah, ada pertanyaan, biasanya skripsi atau teks-teks standar yang untuk surat menyurat itu biasanya pakai berapa? Ya, yang saya tahu saya biasanya formatnya ini 4, 43, 43 seperti ini. Jadi atas 4, bawah kiri left 4, bottomnya 3, kanannya 3. Gitu. Kenapa lebih lebar ke kiri? Iya, karena biasanya skripsi itu kan buat dijilid, berarti harus ada jarak kirinya untuk bisa dimasukin spiral, entah mau dijilid dan sebagainya. Gitu, maka lab akan lebih lebar. Ya, contoh saja seperti ini. Nah, setelah margin ditentukan, nah kita ke orientasinya, maksudnya bentuk suratnya mau datar atau mau berdiri atau mau disebutnya rebah gitu atau landscape ya. Nah, ini pada bentuk landscape seperti ini tampilannya. Kalau portrait ya seperti ini. Nah, biasanya kita kalau standar surat pakainya spotlight ya, yang berdiri. Nah, ketika sudah ditentukan marginnya, top, button, left, right-nya sudah ditentukan, atas, bawah, kiri, kanannya sudah ditentukan, lalu pada orientasinya ini mau portrait atau mau landscape, nah baru kita ke paper. Nah, paper itu kertas. Kita menggunakan kertas apa? Kalau memang kertas sudah jadi, kita bisa bedakan ukuran standar dari letter itu. Ini paling kecil kalau di Indonesia pakainya yang 8 letter itu ukurannya, width-nya 21,59 cm, hang-nya 27,94 cm, atau bahasanya lebar ya, lebarnya 21,59 cm. Nah, dia punya panjangnya 27,94 cm. Gitu untuk kertas yang paling yang paling rendah lah, ukurannya yang paling pendek. Nah, kita bisa pilih di sini misalnya ya. Di sini ada bermacam-macam kertas. Nah, biasanya kita pakai standar A4. Nah, A4 itu ukurannya 20 cm, dia punya lebar dan dia punya panjang adalah 29,7 cm gitu. Nah, ada pertanyaan, ada lagi yang lebih panjang namanya F4. Nah, untuk di Indonesia mungkin bahasanya kurang familiar ya. Kita lebih mengenal bahasanya di sini legal. Nah, cuman legal di kita berbeda dengan legal yang dipakai standar dunia. Nah, kita pakai karena di sini dia punya panjangnya itu 35 cm, 56 cm. Nah, ini rubah saja. Kalau ada kertas Anda F4 ya, ini rubah saja menjadi 33 cm. Soalnya kalau ini nggak dirubah, nanti ini terlalu panjang dan akan kelebihan teksnya pada kertas kita. Nah, maka kalau bagi teman-teman yang menggunakan kertasnya menggunakan legal atau F4, maka rubah dulu dari 30 cm menjadi 33 cm. Ya, kita pakai yang standar, misalnya pakai A4. Ya, ini kita pakai A4 ya. Ketika semua sudah, dan yang lain nggak usah diklik-klik, kita langsung oke saja. Maka otomatis dia akan berubah ya. Ini dia tadi kita tentukan margin atasnya 4 cm ya, ini 4 cm ya. Maka ke kirinya tadi 4 cm, ini 4 cm ya. Ke kanannya tadi ini 3 cm, ini 3 cm, ke bawahnya pun juga sama. Tadi 3 cm. Nah, ini jarak antara ini ke sini 3 cm ya. Nah, ketika sudah kita menentukan kita mau print di kertas apa gitu. Nah, ini sudah kita menggunakan kertas F4 dengan standar margin 43, 43, 43. 43, 43. Artinya left-nya 4, kirinya 4, bottom-nya 3 atau bawahnya 3, left-nya atau kirinya 4, lalu kita right-nya kanan itu 3. Saya biasanya menulis saja langsung apa. Nah, satu hal yang perlu sebelum kita ngetik, nah di sini langsung akan muncul pada spasi. Nah, kita bisa langsung menentukan saja, tapi nanti aja belakangan. Nah, yang dirubah pada afternya. Ini rubah aja menjadi 0. Ya, enter.
seperti itu. Nah, kita ketik saja apa yang kita inginkan sesuai dengan teks redasinya. Misal saja lah PT Angin Ribut Sentosa. Ya, di sini PT-nya kontraktor, terus supplier, sama misalnya desain. Nah, biasanya ini langsung misalnya alamat kantor, ya, Jalan Husein Sastra Negara nomor 8, Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Biasanya ada kode posnya. Nah, di sini nomor teleponnya. Nah, anggap saja di 021 55 45 66 77. Sudah, enter. Nah, kira-kira jaraknya seperti ini. Nah, misalnya kita ini surat penawaran, kita mau tawarkan penawaran produk kita kepada konsumen. Nah, standarnya misalnya nomor, ya. Nah, nomor biasanya biar rata, dia punya titik duanya. Saya menggunakan setelah ketik nomor itu pakai tab, ya, tab di keyboard, di keyboard ada bacanya tab. Anda tekan saja tab sekali, atau mau 2 kali lebih jauh. Nah, untuk baliknya lagi tekan backspace, ya, ini dia akan balik. Nah, taruhlah segitu. Nah, kita titik 2 nomor 00 misalnya, kosongin. Nah, di sini misalnya ARB, ARS, ya. Ini misalnya PM, PB, penawaran barang. Terus di sini misalnya bulannya tahunnya 2022. Nah, di sini nah untuk bisa ke kanan tab aja langsung ke tab, tekan tab lagi kira-kira jarak biar tidak melebihi, ya Anda bisa atur sendiri. Misalnya di sini Tangerang, koma, tanggal dikosongin, ini bulan April 2022. Nah, di sini lampiran misalnya tulis, ya ini lampiran, ketika tekan tekan aja tab titik 2, maka dia akan rata titik 2-nya, ya. Lampiran 1 berkas. Nah, di sini perihal atau hal aja misalnya, penawaran harga. Nah, ini tab lagi, ada yang modelnya seperti ini, misalnya ditujukan kepada TH, titik 2, enter tuh bisa ke bawah, tekan tab lagi, tab sampai dia akan rata ketemu huruf K pada kepada, misalnya PT AMS, ya, AMS, enter lagi, tab lagi, ratain lagi, CQ misalnya ditujukan pada Ibu Tiwi. Nah, enter lagi, tab lagi, misalnya ketik di Jakarta. Udah, enter lagi. Nah, dengan hormat, misalnya kalimatnya seperti itu. Dengan hormat, kami perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan spesialis bahan bangunan. Dengan ini kami menawarkan harga termurah kami
pada produk bangunan. Adapun produk yang kami tawarkan satu, ini adalah kalau ketika satu titik spasi maka dia otomatis langsung menjadi balet ya, artinya huruf berlanjut, artinya kalau satu ya nanti ketika kita enter lagi menjadi dua, seperti itu. Ketikanya satu titik spasi maka dia langsung seperti ini. Satu, ada produk bangunan adalah semen 3 roda 50 kg. Nah, misalnya harganya yang kita mau ratakan, tekan aja tab lagi, tab taruh di sini RP. Nah, misalnya 55.000 ya. Yang selanjutnya misalnya hebel 7 in 7, yang hebel yang tebal misalnya 8 cm ya per kubik M3 Nah ini misalnya harganya 750.000. Sudah. Lalu yang ketiga misalnya paving block ya tebal 6 cm per meter lari. Nah ini RP. Nah, 45, taruhlah 60.000. Lalu yang keempat, misalnya kita jual juga H2 CO2, anggap aja ini thinner ya, ini per liter ya, ini thinner RP per liternya cuma 10.000. Enter. Nah ketika dia muncul 5 seperti ini, ketika kita enter lagi dia akan hilang. Nah kita langsung kalimat selanjutnya ya, demikian penawaran produk bangunan terbaru kami. Jika perusahaan Anda memesan lebih dari total harga 20 juta, maka akan kami berikan diskon 5%. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan kami tunggu kabar baiknya. Enter.
contohnya seperti ini. Ya, ketika sudah diketik seperti ini, biasanya yang selanjutnya saya lakukan adalah tinggal mengedit, ya. Nah, kalau ini adalah contoh kita mau mencetak surat dengan kosong, artinya belum ada kop yang tercetak di kertas tersebut, maka kita bisa rubah tadi marginnya, topnya. Nah, cara cepatnya Anda geser kursor ke kiri. Nah, Anda ke kiri di rule, ya di penggaris ini. Nah, ketika ada bacaan top margin, Anda klik, ya, Anda klik di klik kiri, tahan atau Anda drag. Nah, geser ke atas, tahan, taruhlah cuma sekitar 1 cm. Nah, maka dia akan pindah seperti ini, ya. Nah, itu pertama menentukan margin atasnya atau batasan atas, ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu apa langkah selanjutnya? Ya sudah, tinggal diedit, ya. Nah, edit cepatnya begini, teman-teman. Nah, ada yang misalnya kursornya seperti ini, lalu Anda tahan, ya, Anda pakai klik kiri, ya, Anda klik, Anda tahan, Anda geser ke kanan. Nah, ini namanya di blok, ya. Nah, misalnya bloknya karena mungkin pada kalimat PT dan di bawahnya berbeda, misal Anda blok ini saja. Ya, pengertian blok adalah memberi batasan yang kita akan rubah, ya. Atau cara cepatnya Anda boleh ke samping sini, lalu sampai dia timbul panah putih, Anda klik aja sekali, maka dia sudah seperti tadi. Nah, kalau misalnya ini mau semua, ya Anda tinggal blok aja ini semua, misalnya mau dirubah. Contoh saja, ini kita rubah semua karena ini semua tagnya ada di tengah. Nah, untuk di tag tengah, nah ada home, Anda balik aja ke home, ya. Pada menu home ini pilih yang ada gambar kontrol tekan yang tengah, ya, maka dia akan di tengah. Atau mau coba-coba, ini berarti rata kiri. Nah, ada juga kan yang memainkan rata kiri, tagnya rata kanan, lalu juga ada yang sama rata, ya. Ya, kita pilih yang tengah-tengah lah, bagus. Sudah. Nah, ini sudah tengah-tengah semua tagnya, lalu kita rubah misalnya tadi. Nah, ini kita merubah, klik aja di samping ini, di luar dari ini, ya, garis ini, maka dia akan seperti ini. Nah, atau juga dengan cara tadi manual, Anda blok gitu, gitu. Ya, Anda klik di depan hurufnya, Anda tahan dengan klik kiri, Anda geser ke kanan, ya. Nah, Anda menggunakan ini aja paling cara yang paling cepat. Klik di sini. Nah, maka kita merubah petangin ribut. Nah, teksnya jangan ini misalnya terlalu kaku. Anda merubah misalnya jadi, Anda bisa lihat aja di sini. Misalnya oh ini gede nih, pakai Arial Black. Silakan rubah. Ini ukurannya berapa? Ini standarnya 11. Nah, Anda bisa sambil rubah-rubah. Nah, kira-kira kegedean nih. Nah, kurangin lagi. Segini. Cukup 16. Nah, ini Anda mau rubah lagi yang kedua. Klik aja di sininya, ya, di samping. Nah, ini hurufnya jangan ini. Kita cari lagi misalnya terus sampai ke bawah. Jenis-jenis hurufnya banyak. Anda mau pakai yang mana? Silakan saja. Saya pakai ini aja dah. Pakai Blockman All Style. Oh, ya sudah. Anda bold. Bold itu berarti Anda kasih kerang, ya. Tebal maksudnya. Lalu Anda kasih teks italik atau miring. Nah, sudah. Nah, sudah jalan Husainnya misalnya Anda mau rubah juga. Jangan pakai jenis ini, misalnya pakai yang standar Arial. Nah, kita pakai Arial. Nomor teleponnya. Nah, nomor teleponnya juga sama. Anda boleh klik di sini. Nah, ini Arial saja. Ya. Nah, sudah manis. Lalu, aduh, aku pengen taruh itu dong, taruh logo telepon. Ya, klik aja depan sininya. Ya, Anda ke insert. Ya, Anda ke insert, lalu kita ke simbol. Ya, ada simbol, lalu more simbol. Nah, di sini langsung ada tuh, ya. Klik aja yang diinginkan seperti apa, lalu insert, close. Sudah, kasih spasi biar ada. Sudah. Wah, kurang menarik lagi. Aduh, ini jangan hitam dong warnanya. Ini kan brand kami, biar karena kaitan dengan kontraktor, warnanya berubahlah jadi coklat. Ya silakan rubah, ya. Rubah coklat. Ini general kontraktornya jangan hitam.
Saya mau rubah, nah klik aja di sini ya. Yang segitiganya ini milih warna ya. Ini mau jadi merah, merah hati lah. Oke. Nah ini biarkan saja menjadi biru. Sudah terlihat cantik. Nah, selanjutnya apa? Nah standar pop surat biasanya ada garis, garis yang ada di bacaan label perusahaan dan alamat. Di sini biasa posisinya. Maka tadi kita enter agak jauh ya. Nah klik insert ya, kalau simbol tadi simbol untuk menampilkan simbol-simbol telepon dan sebagainya. Nah setelah insert Anda pilih ke save, lalu Anda klik line. Nah, Anda kira-kira aja misalnya lainnya ada di sini. Nah biar rata, biar nggak susah-susah, Anda tekan di keyboard ya, itu kontrol CTRL ya kalau yang nggak paham, sama shift ya, tekan shift lalu klik ya, klik tahan. Nah tarik saja ke kanan, jangan lepas dulu sebelum pas, taruh segini baru lepas semuanya, maka dia akan rata ya. Jadi rata seperti ini ya sudah. Nah kalau untuk pindahin gimana caranya? Ya sudah, cari yang segitiga seperti ini, segi empat ya, ada tuh ya, dekatkan di garisnya, maka dia akan timbul segi empat ya, arah panah itu. Nah anda tahan, Anda klik, dengan klik kiri Anda tahan, Anda ke atasin ya, taruh segini. Oh itu kecil banget garisnya, ya sudah Anda rubah. Nah berubahnya sama, klik lagi pada garisnya, cari arah panah 4 itu, klik. Nah langsung muncul seperti ini. Ya sudah, kita main di save online outline ya. Nah Anda tinggal ke white ya, ukurannya misalnya ini apa, mau yang segini dah ya, yang 3 PT. Nah warnanya misalnya Anda rubah jadi hitam, ya tinggal rubah saja tuh, maka akan tidak cantik. Waduh kurang nih, kayaknya ini terlalu mepet. Ya sudah, kalau terlalu mepet ini Anda blokir semua, teksnya terlalu mepet katanya antara kalimat satu dengan kalimat sesudahnya, blok sampai sini. Nah Anda ke baik layout lagi ya. Nah lalu Anda ke paragraf ya, ke paragraf. Nah di sini ada namanya line spacing ya. Anda rubah aja nih, misalnya ini kan 1,5 15, Anda rubah aja menjadi 1,5 lalu oke. Atau Anda rubah menjadi 2, silakan ya. Standarnya misalnya 1,5 ya. Oke. Ya, akan sedikit berbeda dari yang tadi. Nah, jadi jarak antara teks satu dengan teks bawahnya ini agak jarak. Aduh, kayaknya agak jauh itu. Oke, boleh rubah lagi ya. Ente blok lagi sampai sini, terus sampai ke bawah, masuk lagi ke layout, masuk lagi ke paragraf. Nah pada line spacingnya Anda rubah, ini kan tadi 1,5, di add-nya kan berubah lagi, jadi misalnya 1, tadi 0,5 ya, sekarang kita rubah menjadi 1,35 ya. Nah, maka dia akan lebih, wah ini baru pas, klik sembarangan saja sudah. Ini terlalu jauh jaraknya antara kop surat dengan nomor, ya sudah klik aja yang diinginkan di sini, misalnya Anda tekan del maka dia akan ke atas. Sudah cukup seperti ini, sudah. Nah langkah selanjutnya apa? Nah Anda mau rubah misalnya penawaran harga, ya Anda blokir. Nah kalau cuma penawaran harga ini nggak bisa begini, kalau pakai di sini itu kalau semuanya dalam satu baris, tapi kalau begini berarti ente blok dari kata yang akan dirubah depannya, misalnya di depan P Anda klik di sini, Anda klik tahan, tarik ke kanan, Anda lepas. Berarti yang kita blok ini atau memberi batasan yang kita rubah. Ini saya mau tebalin, berarti balik ke home ya. Tekan aja yang lambang ini B, bold artinya, lalu ada garis bawah. Nah, klik sembarang sudah jadi seperti ini. Lalu kepada PT-nya ini Anda blokir terus bisa sampai Jakarta, ada bold, tebalkan. Nah, sudah. Nah, pada kalimat dengan hormat sampai manajer marketing. Nah, saya biasanya mengikuti standar surat
agak mepet ke kanan ya. Jadi Anda blok aja ini dari atas dengan hormat terus sampai Nurasan. Nah, ini kita ini namanya left indent ya, artinya batasan untuk sebelah kiri. Nah, kita klik aja yang ini ada 3 jenis ya, ada arah persegitiga ke bawah, ada segitiga ke atas, lalu ada yang kotak ini. Kita pilih yang kotak ini, lalu kita geser ke tarik, tahan, ya dengan klik kiri, ya taruh di sini. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Loh, ini gimana dengan 1, 2, 3? Ya sudah, kita satu-satu dulu kita kerjain. Ya sudah, lalu kita blok yang 1, 2, 3-nya. Nah, karena dia seperti ini, maka langkah selanjutnya tarik ini juga, ya, yang left indent-nya. Tarik, nah, sampai yang diinginkan. Ya, maaf. Tarik, taruh agak menjorok ke kanan, nah seperti ini. Sudah? Nah, lalu ini teksnya kurang rapi, saya mau rapiin. Ya ini kan masih rata kiri ya, Anda blok aja ya dari sini sampai berikut. Ya sudah, Anda masuk ke home ya, nanti ada yang ini namanya justify, ini namanya teks rata sama rata ya, kiri dan kanan rata. Nah, kita klik aja, maka dia akan rata ya, rata ya kiri dan kanannya lebih bagus. Sudah? Nah ini juga sama misalnya ya, Anda mau blok sampai sini saja, blok ya, Anda klik yang rata sama rata, justify. Oke, sudah seperti ini. Lalu semen 3 roda 50 hebel. Nah ini kita mau rubah nih M3 nya gimana. Sudah, blok aja M3 nya itu kan standar di atas ya. Nah, blok aja angka 3 nya. Lalu saya menggunakan biasanya shortkey. Shortkey itu langsung kita ketika blok tekan kontrol ya, shift sama dengan ya, saya ulangi lagi, kontrol Z ya, kalau tekan kontrol Z, CTRL sama huruf Z itu berarti balik sebelum dirubah ya. Anda blok dulu angka yang mau dirubah. Ini kan M3 biasanya kan 3-nya kecil di atas ya. Nah, Anda blok 3-nya, lalu sudah terblok seperti ini, tekan CTRL, shift dengan sama dengan ya. Maka dia langsung seperti ini. M3-nya ada di atas. Lalu sama seperti ini ya, M3, M2 ya, meter lari maksudnya. Anda rubah lagi, setelah di blok angka 2-nya tekan CTRL shift sama dengan ya, angka di keyboard. Di keyboard itu sama dengan itu posisinya ada di setelah 0 min lalu plus dan sama dengan. Nah, sudah. Loh, ini ada rumus kimia pada thinner. Ini kan H2 ini harusnya di bawah ya. Nah, Anda blokir aja angka 2-nya, lalu tekan kontrol shift sama ya, saya ulangi lagi, kontrol Z. Nah, Anda blok angka 2-nya. Nah, kalau dia mau kalimat 2-nya kecil di bawah, cukup kontrol ya sama plus atau sama dengan. Maka seperti ini. CO2-nya juga sama, Anda blok huruf angka 2-nya, lalu tekan CTRL sama plus atau sama dengan. Gitu. Bedanya tadi kalau yang 3 sama shift. Ya kalau shift itu berarti Anda menggunakan sama dengan. Ya, tapi kalau CTRL sama tanda plus berarti itu plus gitu. Jadi seperti itu ya. Paham? Oke, kita lanjut. Bang, ini enggak rata ini. Iya, ya karena bisa ratakan manual lah ya. Biar manis ini. Anda ketik aja di sini di depan 55.000-nya, klik tekan spasi. Ya. Maaf. Klik di 55-nya, tekan spasi. Tuh, menurut Anda rata belum? Belum, sekali lagi. Ya, ini rata. Nah, 60 juga sama, klik. Karena angka paling besarnya 750, maka itu jadi patokan. Maka yang 60-nya sama, klik di depan angka 6-nya, kursornya,
lalu Anda spasi 2 kali. Nah, ini juga sama 10.000, klik tekan angka satunya, kursornya, ya Anda Anda tekan spasi 2 kali, maka ini rata. Ya, seperti itu. Sudah penawaran produk, demikian produk bangunan terbaru kami. Jika perusahaan Anda memesan lebih dari itu mendapat total harga 20 juta, maka akan kami berikan diskon 5%. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan kami tunggu kabar baiknya. Oke, nah sudah seperti ini. Nah ini kan sudah manis. Nama saya misalnya mau ditebalin, boleh. Blokir saja. Nah, tebal itu bol ya. Tekan angka yang B ini tebal. Bol. Oh, sudah seperti ini. Aduh, ini bang jaraknya terlalu mepet-mepet nih. Oh boleh, Anda rubah dari hormat Anda blokir ke bawah sampai dengan Nur Hasan, ya. Ini Anda kasih aja. Nah ini tadi di mana merubahnya, ada di baik layout, lalu ke paragraf, ya segitiga yang ada di bacaan itu paragraf, lalu line spasinya kita rubah. Ini kan 1,15 menjadi berapa misalnya? 1,5 lah, 1,5. Oke, maka dia akan bergeser, jaraknya akan lebih jauh lagi. Gitu. Nah, ini kejauhan Pak, ya boleh. Klik di sini, tekan dia akan ke atas. Ya, seperti itu. Maka terjadi Maka inilah hasilnya. Ya, sudah pas seperti ini. Ya, oke. Maka akan cantik apa yang kita inginkan. Seperti itu. Ya, kalau selanjutnya, nah ketika sudah kita lihat ini udah bagus, oh berarti tinggal di print saja. Nah untuk print gampang saja, Anda ke home, ya. Lalu biasanya saya menggunakan file, Anda ke file, ya, lalu print. Ya. Nah, dia akan timbul seperti ini previewnya. Nah, Anda pada printernya Anda tentukan printernya apa. Ya, dengan kondisi Anda sudah terinstall oleh printernya, ya. Ya sudah di sini misalnya Epson series. Nah, kesalahannya biasanya pada kertas. Nah, ini yang mau dicetak apa, yang di dokumennya apa. Contoh, di dokumennya ini kan tadi kita setting kertasnya A4. Lalu kertas yang pada printernya ternyata letter, maka otomatis kekecilan pada kertasnya, maka harus kita rubah dulu kita rubah dulu apakah sudah benar ini menjadi A4 nih printernya, ya. Nah kalau sudah berubah kertas menjadi A4, ya nggak apa-apa, tapi suka ada yang ini masih letter, ya, masih kertasnya ini masih letter. Nah, ini masih letter. Nah, ini akan lebih kecil, pendek kan. Nah, kertas di sananya A4, ya, Anda rubah dulu menjadi A4. Ya. Pastikan dulu ini, ya, pastikan sama ya dengan di dokumen maupun di printernya. Ya sudah, tinggal Anda klik print, maka tercetaklah printan Anda. Seperti itu. Nah, setelah saya lupa ketika sebelum di print mungkin dokumen ini mau disimpan, ya biasa saja Anda boleh ke file, ya, lalu tekan save and send, ya. Save, maaf, Anda boleh save. Anda boleh kasih nama, dan biasanya folder standar bawahan dari Microsoft itu langsung ke dokumen, ya. Kita tambahin aja di sini surat penawaran, nama file surat penawaran 1, sudah Anda save. Maka nanti file surat penawaran ini ada di dokumen save, maka dia sudah tersimpan, ya. Oke, demikian cara membuat surat dengan cepat sesuai dengan keinginan kertasnya, ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa untuk, jika Anda suka dengan video ini, like and
komen, kasih masukan buat saya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.